Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai dana pensiun syariah yang beranggotakan saya, Ika Rahma Musyarofa, dan 3 rekan saya, Indah Rahayu, Lili Astrin, dan Lucy Yuliana. Saya, Ika Rahma, akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dan istilah di dalam dana pensiun syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indah Rahayu Hanian, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Lili Astrin Agustiana. Saya akan membahas tentang konsep dana pensiun syariah dan implementasi akad. Dan saya, Lucy Yuliana Rahmadani, akan membahas mengenai perkembangan dana pensiun syariah. Definisi dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Artinya, dana pensiun dikelola oleh lembaga yang mengelola pensiun yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan para karyawan bagi yang sudah pensiun. Sedangkan yang dimaksud dengan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah istilah di dalam dana pensiun syariah. Yang pertama yaitu unit syariah. Unit syariah adalah unit yang dibentuk oleh DPPK atau Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Istilah yang kedua yaitu pengelola unit syariah, yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan unit syariah. Yang ketiga yaitu Dewan Pengawas Syariah, adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat, saran, dan mengawasi apakah dalam penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip syariah. Istilah yang keempat adalah akad. Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dibuat antara dua pihak atau lebih sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima yaitu dana takzir. Dana takzir adalah dana yang dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja yang digunakan sebagai dana sosial. Saya akan menjelaskan tentang konsep dana pensiun syariah. Jadi, dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah itu wajib menggunakan akad. Jadi, akad-akad dalam dana pensiun syariah itu ada banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan 5 poinnya saja. Yang pertama, akad hibah bisyarat atau akad hibah yang baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Yang kedua yaitu akad hibah muqayyadah, adalah akad hibah di mana pemberi kerja menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun tersebut, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Yang ketiga, akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang keempat, akad wakalah bil ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan upah. Ujrah itu adalah upah. Yang kelima, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana atau sohibul mal dengan pihak lain sebagai pengelola atau mudharib dengan keuntungan yang dibagi sesuai akad perjanjian di awal, sedangkan kerugian nantinya itu akan dibebankan kepada dana pensiun syariah. Selanjutnya,
Saya membahas atau menjelaskan tentang implementasi akad. Apa sih implementasi itu? Implementasi itu adalah penerapan. Jadi, implementasi akad adalah penerapan dalam akad. Yang pertama, akad hibah bisyarot dan akad hibah muqayyadah. Akad tersebut diterapkan atau digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Yang kedua yaitu akad wakalah dan akad wakalah bil ujrah. Itu diterapkan atau digunakan antara pemberi kerja atau peserta dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, akad wakalah bil ujrah dan akad mudharabah itu diterapkan atau digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbal jasa atau fee. Yang keempat, akad ijarah digunakan atau diterapkan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ijarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan iuran dana pensiun. Pertama, iuran pemberi kerja syariah harus dibayarkan dengan asuran setidak-tidaknya setiap bulan, kecuali bagi suatu dana pensiun berdasarkan keuntungan syariah yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 hari sejak pembayaran tahun buku pemberian kerja syariah. Jadi, dalam pembayaran dana pensiun syariah, setidak-tidaknya akan dibayar setiap 1 bulan sekali. Jadi mereka bagi yang para pensiun yang memiliki gaji lebih, maka memiliki hak atau memiliki iuran pemberi kerja syariah. Jadi diwajibkan bagi mereka yang gajinya melebihi batas seorang pensiunan. Yang kedua, pemberi kerja syariah wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada dana pensiun syariah selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya. Jadi, setiap pemberi kerja wajib menyetorkan iuran tersebut kepada para pensiunan selambat-lambatnya tanggal 15 sebelum bulan baru. Jadi ketika awal bulan itu para pensiunan akan menerima gaji selambat-lambatnya ya tadi pada tanggal 15 sebelum tanggal 15. Selanjutnya, manfaat dana pensiun syariah sendiri. Pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Jadi gini, dana pensiun itu bermanfaat ketika kita sudah tidak bekerja lagi dan kita sudah pensiun dari suatu pekerjaan, tetapi kita masih mendapatkan gaji yang sama seperti kita bekerja di masa tua. Yang ketiga, setiap bentuk penghargaan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi. Jadi, ketika kita mendapatkan gaji tersebut, maka itu sebagai dorongan kita bahwa seorang pensiunan itu selamanya akan menerima gaji walaupun sudah tidak bekerja lagi. Selanjutnya yang terakhir, penghimpunan dana untuk pembangunan nasional dapat mengurangi tingkat kemiskinan, kejahatan karena faktor ekonomi. Ketika seseorang pensiunan tidak bekerja lagi dan sudah pensiun dari pekerjaan, tetapi dapat menikmati hasil gajinya di masa sampai di masa tua, itu akan meringani tingkat kemiskinan di Indonesia dan tingkat kejahatan ekonomi. Karena apa? Kejahatan ekonomi itu faktornya dari pertama pengangguran, tidak adanya penghasilan, tidak adanya pekerjaan. Perkembangan dana pensiun syariah. Dengan adanya perkembangan lembaga keuangan dan bisnis syariah,
Tentunya sumber daya manusia yang bekerja di institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Manusia merupakan faktor utama dalam perkembangan dana pensiun syariah, sehingga sifat-sifat yang ada pada diri seseorang harus menunjukkan perilaku-perilaku yang positif, sehingga perkembangan dana pensiun syariah bisa terwujud. Kurangnya rasa percaya diri dan rasa kesosialan terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik dan akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah. Maka dari itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Dana Pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan syariah masih memerlukan regulasi untuk memperluas jaringan instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan investasi inilah kemudian berakibat pada dana kelolaan. Dana pensiun syariah justru banyak ditanamkan dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah, juga obligasi, saham, dan reksadana syariah. Sehingga investasi dana pensiun syariah berubah pada tahapan-tahapan yang lebih baik. Diperkirakan pengelola dana pensiun akan mengalihkan investasinya pada instrumen investasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan. Akhiran, Allahumma fikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.